Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bareng kita di acara podcast RSCS Dr. Sudirman Kebumen. Gimana ini sahabat sehat Kebumen? Apa kabarnya? Semuanya baik-baik aja ya pastinya ya. Tambah sehat, tambah seger, tambah sehat lagi karena walaupun kondisinya sedang berpuasa tapi kan kita harus tetap semangat selalu, sama kayak kita ini berdua selalu bersemangat untuk ngasih info-info kesehatan ke rekan-rekan atau sahabat sehat RSCS Dr. Sudirman. Pada hari ini kita jumpa lagi bareng saya Dr. Aditya Wahyu Indra Cahya sama narasumber kita nih yang tidak asing lagi, sudah malang melintang di dunia podcastan, utamanya di RSUD Dr. Sudirman Kebumen yang mulai dari Sadang sampai Merauke ini sudah tahu semua. Dr. Hajah Luciani Saputri. Sehat dokter? Sehat dokter Adi. Coba disapa ini sahabat-sahabat sehat RSCS. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat RSUD Dr. Sudirman. Gimana kalian sehat-sehat ya? Puasa tetap semangat dong, walaupun lemes, betul dokter Adi? Iya lemes. Kalau sehat-sehat selalu lah dok, karena kan di podcast yang sebelumnya kita pernah membahas nih, sudah gimana nih persiapan untuk menghadapi puasa Ramadan, gimana nih persiapan-persiapannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan. Sebelumnya kan sudah dikupas tuntas sama Dokter Lucy ya, mudah-mudahan teman-teman sahabat sehat Kebumen juga menerapkan itu, jadi sekarang tetap sehat. Nah, yang paling penting lagi sekarang, acara pagi hari ini kita akan membahas, kalau kemarin persiapan puasanya, karena kita mau menghadapi Lebaran ini yang tinggal 21 hari lagi, acara kita pagi ini berjudul Tips Sehat selama Lebaran. Jadi selama Lebaran, proses setelah puasanya kita mau ngapain? Nah, ini akan dibahas tuntas, terang, setajam silat. Dok, ini kan sudah menghadapi bulan puasa nih. Gimana puasanya? Bulan Lebaran nih, Gimana puasanya Dokter Lucy nih dok? Lancar? Alhamdulillah nih dokter Adit ya, puasa kita di 21 hari ini, tanggal 23 April nih, puasa kita yang ke-21 nih dokter Adit. Berarti kan terhitung 9 hari lagi kita akan Lebaran. Cepet banget ya. Wah, ini sangat ditunggu ini. Ya, alhamdulillah lancar ya, sehat alhamdulillah. Mungkin dengan niat ya kita puasa, juga makanan-makanan yang saya konsumsi alhamdulillah baik, terutama juga minum air putih ya itu. Oh iya, minum air putih. Dokter, ini kan 9 hari lagi dok, kita mau acara Lebaran nih, kegiatan Lebaran. Berarti kan kalau Lebaran itu identik dengan opor, dengan makanan-makanan gorengan enak-enak, terus minumnya sirup, kumpul keluarga. Ini gimana dok berkaitan dengan itu biar sahabat-sahabat semua ini tetap sehat kondisinya menghadapi Lebaran. Lebaran ya. Memang kalau ini ya Lebaran itu pasti termasuk kita makan mewah. Makan mewah ya dok. Makan sawah ya. Jadi intinya semua makanan yang mengandung kalori yang tinggi, kolesterol itu pasti ada dokter Adit. Ada ya. Ya, contohnya kue kering ini di depan mata kita. Oh iya. Dari tadi saya udah melirik ke situ ya. Ini sangat disukai pasti siapapun ya. Itu enak sekali ya. Terus kedua mungkin opor, tadi dokter Adit cerita nih yang belum satunya, menu andalan rendang. Oh iya, waduh. Sama lontong atau ketupat terutama ya. Ya, itu memang sangat menggoda pada saat Lebaran. Pasti setiap kita mau ke rumah saudara kita atau siapa, pasti kita diharap untuk makan untuk itu ya. Jadi kalau menurut saya tuh harus hati-hati dokter untuk makan tersebut. Jadi walaupun udah nggak puasa, kita harus makannya tuh jangan berlebihan. Intinya jangan lupa makanan seperti sayuran berserat itu harus ada. Iya. Untuk memperlancar buang air besar. Betul. Biar hatinya happy ya dok. Apalagi perlu diingat juga sahabat-sahabat sehat Kebumen, sahabat sehat RCS, bahwa
kita sudah berpuasa nih, jadi kan ada perubahan pola ya dok di lambungnya ya, gerakannya yang tadinya pelan karena berpuasa, sekarang diisi iya, itu yang harus pelan-pelan dulu mestinya dok. Dokter Adit, jadi harus bertahap. Ya, jadi tahapannya itu pertama ya harus dari makanan yang memang awalnya kan kita kosong 12 jam. Iya. Ya mungkin kalau saya sih saran sih pertama berserat dulu. Berserat ya. Jadi kayak seperti ini kue kering ini jangan langsung kita makan. Ya, tapi kan kadang-kadang menggoda ya. Sebaiknya jangan terlalu sering karena akan mengakibatkan kita akan sepertinya kekurangan apa ya serat di dalam usus kita. Akhirnya apa? Ya buang air besar tidak lancar. Kalau ini gulanya tinggi jadi kita mungkin makan setengah toples bisa naik berat badannya 2 kilo atau sekilo gitu. Bisa terjadi karena gulanya itu dokter. Iya. Puasa turun 2 kilo, lebaran naik 10 kilo gitu ya. Jadi nggak impas. Oh nggak Jadi impas ada ya. ketimpangan gitu. Nanti kita harus tetap menjaga. Jadi jangan membiasakan untuk makanan-makanan yang terlalu kolesterol tinggi, gula tinggi, itu harus walaupun maaf tidak ada riwayat penyakit gula. Oh iya. Untuk supaya kita sehat juga dokter Adit, Iya. jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa sih memang puasanya ditambah puasa Senin Kemis. Oh iya, jadi untuk membiasakan lagi sistemnya ya. Untuk usus kita. Karena sudah pelan. Sebaiknya. Contohnya makanan, kira-kira contoh makanan yang banyak mengandung kolesterol dan goreng-goreng itu apa ini dok yang perlu diwaspadai oleh sahabat sehat Kebumen? Biasanya ini lebaran tuh kan makanannya santan ya, utama. Nggak ada dong makanan sayur asem kan gitu kan. Untuk pertama menu makanan utama ya, pasti opor ayam, rendang, sambal goreng ati, atau mungkin sayuran-sayuran yang memakai santan. Tapi terutama sih kue kering, kacang, mete ya. Enak-enak itu semua pasti pula enak itu ya. semua di meja untuk ruang tamu, penerima tamu ya, intinya di situ. Memang disiapkan untuk yang datang untuk bersilaturahmi. Dalam arti ya kita harus jaga diri lah. Boleh makan tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Iya. Ingat, usus itu nggak langsung mencerna kan, apalagi di usus penyerapan kita. Karena butuh waktu untuk membantu pencernaan. Betul, Apalagi kalau jenis makanan kolesterol itu makanan berat ya dok. Iya, misalnya. Jadi kalau bisa sebelum keliling ke rumah-rumah saudara itu makan buah dan sayur dulu sehingga bisa. Juga jangan lupa air putihnya ya. Air putih ya. harus diutamakan. Gitu dokter Adit. Luar biasa ini dok. Biasa. Dok, ini kan banyak juga terus kemarin teman-teman yang nanya nih dok. Gimana sih caranya dari yang tadinya puasa, ya tadi dokter Lucy udah nyinggung nih, dari turun sudah 2 kilo nih udah happy, udah seneng, terus kemudian makannya banyak, tidak terkontrol, akhirnya berat badannya naik lagi gitu. Nah kira-kira gimana sih tipsnya jaga ya tetap biar badannya tetap ideal? Ya, ceritanya gini, puasa kita selama 30 hari nih dokter Adit, turun 2 kilo sampai 3 kilo, ya kan? Berarti kan kita makan sahur, buka itu kan udah tepatnya segitu. Otomatis kita 3 kilo itu pasti turun 2 sampai 3 kilo. Mulai nih mau masuk ke bulan biasa atau lebaran, ya kita lihat pasti makanan enak-enak. Kita harus diselingi oleh sayur. Tapi sayur kan kadang agak susah ya, harus diolah dulu, belum tentu ada yang mau makan. Ya paling pisang pepaya itu menurut saya itu ya, yang gampang sekali. Ya, kalau apel itu kan jarang sekali. Sebetulnya itu juga ada seratnya, ya. Itu baik gitu loh. Menurut penelitian juga seperti itu. Tapi memang yang lebih mudah di Indonesia ini ya yang mengandung serat itu pisang dan pepaya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Gandul dan gedang ya. Seperti itu dokter Adit, jadi lebih mudah. Terus air putih tentu. Kenapa harus di bahasa Jawa ini? Masalahnya kita tinggal di negara Jawa gitu. Iya dok. Biar lebih mudah ya dok. Lebih mudah. Ya gitu kan, kalau apel kan mungkin orang Australia. Biasanya nanya lagi tuh dok. Pisangnya jenis apa, pepayanya jenis apa tuh?
sepertinya nggak ada. Nggak ada, bebas ya. Lari Semua di- jenis nggak pisang ada boleh. kriterianya, boleh. Semua jenis pepaya Boleh, juga boleh. boleh. Kalau menurut saya lebih mudah. Jadi harus ada balance ya antara makanan kita untuk saat Lebaran sama yang itu kita harus mencerna ya, itu banyak seratnya. Itu aja harus balance. Tetap Harus seimbang. intinya satu harus seimbang. Ya, betul. Jumlah makannya tidak terlalu banyak. Betul. Banyakin makanan-makanan yang serat. Ya, Ya, karena diusahakan untuk Dokter Adit. biar Ya. lebih sehat ya. Ya. Kalau berkaitan dengan vitamin, perlu nggak dok tambahan-tambahan Mungkin vitamin boleh, vitamin C ya, Vitamin boleh C boleh. multivitamin ya. Tapi kan jarang sekali ya kalau yang perlu itu ya, belum tidak tentu ya. perlu. Tapi Karena lebih kebetulan mudah sudah itu cukup kalau ya. menurut saya sih, yaitu buah pisang pepaya itu lebih mudah dicari dibandingkan mungkin harus beli vitamin dulu ke apotek misalnya gitu. Terkadang kan orang kan nggak selalu menyetok vitamin di rumah seperti itu. iya. Jadi intinya seperti itu Dokter Adit. Iya, tetap harus dijaga kondisi badan dan jenis Ya, makanannya. betul. Kalau Lebaran perlu olahraga nggak dok? Ada olahraga Ya, khusus nggak? sebaiknya memang ada olahraga ya. Mungkin diawali dengan olahraga ringan dulu karena mungkin kita selama ini ada olahraga tapi kan ringan saat puasa ya. Menggerakkan badan misalnya ya senam ringan atau bersepeda ya, itu bisa kayak gitu dilakukan ya. Kan kadang-kadang kan kalau pagi hari menghirup udara segar itu juga bagus olahraga ringan. Sebelum sholat mungkin ya olahraga dulu. Bisa kayak tetap gitu. ya, tetap Harus olahraga. ada. Paling nggak keringetan setengah jam lah. Iya. Seperti itu. Lebih bagus Lebih lagi bagusnya ya. seperti itu. Jadi lebih inilah badan lebih baik dibandingkan tidak menggerakkan badan kita. Iya, Seperti iya, itu. iya. Nah ini juga salah satu yang penting dok. Sekarang ini kan sudah mulai Lebaran. Lebaran itu satu identik dengan makan, Iya. dengan minuman, Tuh. terus kemudian kemungkinan banyak penyakit yang muncul yang punya komorbid nih. Betul. Penyerta ya, penyakit penyerta, pembawa ya. misalnya darah tinggi, Wah, ya betul. gula mungkin ya dok Betul, ya. diabetes ya. Ya itu tuh gimana? Apa sama dengan yang umum? Sehat ya? Iya dengan yang sehat atau ada perbedaan tertentu? Ya, kalau seseorang mempunyai penyakit pembawa seperti diabetes, hipertensi ya harus ada pembatasan makanan, Dokter Adit. Lebih Ya. dibatasi lagi ya? Lebih dipersempit lagi. Seperti orang sakit gula ya atau diabetes, ya bisa merayakan Lebaran seperti yang lainnya, tapi harus berhati-hati dalam makanan dan jangan lupa obat tetap diminum. Ya, obat minum secara oral atau secara kita minum, atau kalau dia memang memakai insulin silakan menyuntik insulinnya. Jadi terus juga jangan aku jamin nih dengan minum obat atau insulin pasti gula darahku nggak tinggi. Oh jangan, jadi tetap makanan harus dibatasi asupannya. Itu untuk diabetes, tapi untuk yang darah tinggi juga sama. Sama ya, Intinya ya. tetap makan sangat dibatasi dan minum obat. Itu harus ya, jangan sampai tidak minum obat karena obat itu adalah untuk badannya dia biar sehat gitu dalam arti. Dan sudah mulai bisa balik lagi ke yang normal ya dok? Cara Bisa. minumnya. Kalau pas Bisa. puasa kemarin kan Sahur buka. cara minumnya berbeda. Ada jam-jam tertentunya Ya, yang disesuaikan ya. ketika berpuasa. Kalau ini sudah mulai sudah bisa normal mulai seperti kembali. semula. Ya, seperti Kecuali bagi teman-teman atau sahabat sehat kebumen yang terus kemudian ada yang melanjutkan puasa Bisa. lagi. Puasa sunnah sawal atau ya. puasa sunnah ya dan lain sebagainya ya kembali lagi ke aturan Iya. sebelum puasanya Iya. gitu dok. Seperti itu. Nah dok, Ya. nih selain makanan tadi kita kan bahas makanan nih, sudah Ya. tahu nih tip cara makan yang baik, yang Ya. benar. Nah, yang kedua itu kalau Lebaran kan silaturahim nih. Ya, silaturahmi. Iya, bersilaturahmi keliling-keliling. Ini kan berkaitan dengan prokesnya gimana dok? Yang baik dok? Iya. Sekarang pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi para pemudik untuk bersilaturahmi ke kampungnya masing-masing.
Ya, berarti intinya gini, kita memang pandemi belum selesai, Pandemi Dr. belum Adit. selesai. Ini Jadi perlu paling dicatat enggak, banget ya, pandemi belum selesai ya. Sahabat-sahabat ya, besti-besti di rumah. Nah, dalam arti mereka boleh untuk bersilaturahmi, tetap harus prokes. Ya, pertama apa? Masker harus dipakai. Masker harus dipakai ya. Ya, sebaiknya harus cuci tangan tetap, atau Cuci membawa tangan. ini ya, seperti alkohol cair itu Hand boleh, sanitizer gitu. ya. Terus sebaiknya sih ada jaga jarak ya, walaupun sekarang nggak ada jaga jarak kalau saya lihat sih ya, tapi sebaiknya Betul. seperti itu. Jadi Contoh. sekarang sudah diperbolehkan untuk bersilaturahmi, Ya. boleh untuk mudik, tapi tetap harus dijaga Ya, kesehatan dan protokol kesehatannya. betul sekali. Baik dari hand sanitizer, Ya. cuci tangan, pakai masker, mungkin nanti ngobrolnya jangan terlalu lama Betul. gitu ya. Jadi harus bawa ini Silaturahminya yang timing penting gitu, tak. maaf 10 menit terus nanti keluar lagi gitu. Iya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan mudik dok, Ya. kadang kan mudik juga butuh perjalanan. Biasanya dari teman-teman yang pastinya di luar kota, di Jakarta, itu kan butuh waktu untuk perjalanan nih. Betul. Apalagi di kondisi kita sedang puasa ya. Nah, ada tips-tips tertentu nggak dok untuk biar mudik walaupun dalam kondisi berpuasa tapi tetap sehat dan kuat untuk sampai ke rumah? Tips sehat saya pertama itu ya, kalau berangkatnya pada saat ini ya, malam lebaran atau 2 hari sebelum lebaran, ya tetap sebaiknya puasa bila mana memang sanggup, dalam arti dia tidak ada penyakit bawaan, terus dia mungkin kuat ya, mampu ya, silakan, tapi tetap harus mengkonsumsi air putih lebih banyak dari yang biasanya. Kenapa? Karena perjalanan kita duduk ya, misalnya pas kita ketemunya sahur di jalan, berarti kan tetap minum air putih yang banyak ya. Pas ketemu bukanya di jalan harus air putih, seperti itu. Yang lebih mudahnya gitu Dokter Adit. Jadi untuk arus mudik dan arus balik ya tetap seperti itu. Kalau Karena makanannya memang, sama, tapi cairannya dibanyakin ya dok, karena Betul. butuh tenaga untuk biar tidak sampai Ya. kurangan cairan ya. ya kita kan nggak tahu nih mudik kali ini nih akan lebih banyak daripada sebelum pandemi atau gimana. Karena pemerintah telah membebaskan untuk orang-orang bersilaturahmi dalam arti mudik seperti itu. Jadi tetap makan terjaga dan air putih kalau menurut saya, karena perjalanan Dokter Adit. Dan ini dari pemerintah juga ya dok ya, kemungkinan puncak arus mudiknya itu hari Kamis ya, tanggal 28 April. Jadi 28, betul. 28 April. Dokter Jadi bagi teman-teman yang mau mudik ini lebih diwaspadai, lebih di ya, apa ya, bukan diwaspadai ya dok, persiapan lebih, persiapannya ya, harus prepare-nya harus lebih matang gitu ya untuk sahabat. RSCS Dr. Sudirman juga kita ada posko-posko kesehatan dok. Oh iya, di mana tuh Dokter Adit? Rencananya hampir 1.340 titik. Wih, keren. Di mana tuh titik-titiknya? Ya, titik yang paling jelas di alun-alun lah ya. Dok, Mulai tanggal berapa tuh Dokter mulai Adit? tanggal 3 sampai tanggal Posko 4 ya, posko ya, kesehatan ada ya. posko kesehatan RSCS Dr. Sudirman di alun-alun Kebumen yang nanti ditangani oleh 30 tim ya, medis 30 ya. Tapi apabila memang besti-besti itu nggak mau ke posko, langsung aja tuh kemana? Oh iya. Ke IGD RSUD Dr. Sudirman Iya. dong. Jadi walaupun polinya dan lainnya pada libur, tapi tetap RSCS Dr. Sudirman bagian IGD melayani selama 24 jam. Ditangani oleh dokter-dokter profesional. Iya Baik dong, hati, harus. ramah, suka penolong, rajin menabung. Gitu. Biasanya nggak ada yang muji, jadi kita muji sendiri. Kita harus memuji diri sendiri sebelum dipuji orang lain. Iya. Biasanya juga, Lebaran tahun kemarin juga banyak yang sakit juga ya dok ya. Kalau Lebaran dulu DM, hipertensi gitu ya dok pasti, ya. banyak Makanya mungkin teman-teman sahabat sehat yang nonton biasanya kan ini muda-muda ya dok ya. Kalau orang tuanya, saudaranya, terus kemudian juga punya komorbid atau penyakit, tadi sudah dijelaskan di Dokter Lucy, tetap misalnya konsumsi obat-obatan tetap harus dikonsumsi secara rutin.
ya, biar jangan ketika lebaran lagi musimnya harus kumpul keluarga, lagi happy, lagi seneng, malah kondisinya sakit. Ya, walaupun ketika sakit pun tidak perlu khawatir karena ada IGD RSCS Dr. Sudirman yang stay 24 jam untuk mengobati semua jenis penyakit dari sahabat sehat kebumen gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan besti-besti waktu pada saat lebaran sehat ya dok ya. Iya sehat. Dok, kegiatan-kegiatan info-info juga berkaitan dengan podcast, berkaitan dengan info kegiatan sosial, berkaitan dengan jadwal poli, berkaitan dengan buka kegiatan. Poliklinik tuh kita kan ini kan ada bukannya tutup sih, intinya IGD tetap masuk ya dokter Adit ya, tetap ada 24 jam. Poliklinik tuh bukanya tanggal berapa sih? Poliklinik kita itu bagi pelayanan untuk rawat jalan memang kita ada kegiatan tutupnya dok, ada acara tutupnya mulai tanggal 30 April sampai 4 Mei. Jadi 30 April sama 4 Mei kita poliklinik tutup. Tapi bagi yang membutuhkan kondisi-kondisi perawatan tetap bisa dilayani, di IGD RSCS Dr. Sudirman. Jadi jangan khawatir, walaupun polinya tutup kita masih tetap bisa melayani. Ya gitu. Berarti besti-besti sudah pada tahu ya informasi ini ya. Dan mungkin harus mengikuti selalu websitenya RSUD Dr. Sudirman. Kegiatan-kegiatan kayak gini podcast kita, terus informasi jadwal, informasi pelayanan itu juga bisa sahabat sehat Kebumen akses di websitenya RSDS, semua media sosialnya, mulai dari website, mulai dari Instagram, Facebook, semuanya sudah bisa masuk. Nah, paling utama ini nanti kita juga bisa ditonton lagi nih buat teman-teman yang kemudian kalau ada mungkin nggak sempet ya. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Makanya subscribe, share, and comment. Yang dibutuhkan subscribe. Biar nanti informasi kesehatan tetap bisa masuk. Ya, sekian dari apa yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa kami terus mendoakan untuk sahabat-sahabat sehat Kebumen untuk senantiasa sehat, senantiasa semangat untuk menghadapi lebaran, semuanya aman. Yang mau mudik juga perjalanannya lancar, yang lagi ada kondisi kendala kesehatan juga mudah-mudahan sehat selalu. Kita dari tim podcast RSCS Dr. Sudirman setiap saat akan senantiasa menginformasikan info-info kesehatan. Silahkan diakses di media sosial RSDS Dr. Sudirman. Satu, terus yang kedua, untuk bagi teman-teman yang kemudian ada kendala sakit dan lain sebagainya, walaupun lebaran, IGD RSDS Dr. Sudirman setia untuk stay jaga selama 24 jam untuk menjaga kesehatan semua. Dari apa yang bisa kita sampaikan, kita tutup acara podcast siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.